Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi materi yang berjudulkan Perancangan Sistem Akuntansi yang dipimpin oleh saya sendiri, Fikri Haikal sebagai moderator, dan Dwi Dinda Nur Arifah sebagai pemateri, Raudatul Jannah sebagai pemateri, dan Sri Miranti Siregar sebagai materi. Baiklah, saya akan membawakan materi yang pertama. Bab 2, Landasan Teori. A. Sistem Informasi Akuntansi. Menurut Robert A. Leitch dan Roscoe Bavis, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sehingga adapun yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi, SIA adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, di mana informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Kemudian, Simkin menegaskan lebih lanjut bahwa sistem informasi akuntansi bukanlah sistem yang mengharuskan adanya penggunaan komputer. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah pengembangan dari siklus akuntansi secara umum. B. Fungsi penggunaan sistem informasi akuntansi. Adapun fungsi dari penggunaan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari agar dapat tetap eksis. Perusahaan harus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai transaksi, seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi, penjualan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan. Keberadaan SIA, Standar Informasi Akuntansi, tentunya akan mempermudah ketersediaan informasi akuntansi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan untuk masa depan perusahaan. Dan yang ketiga, membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Setiap perusahaan harus memenuhi tanggung jawabnya secara hukum. Dan yang C, kualitas informasi akuntansi. Informasi adalah data yang telah diolah atau diproses untuk disajikan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Informasi akuntansi yang berkualitas harus memenuhi beberapa syarat, antara lain, yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Dan yang kedua, dapat dimengerti. Dan ketiga, relevan. Yang keempat, dapat dipercaya, dimiliki. Yang keenam, feedback atau umpan balik. Yang ketujuh, tepat waktu. 8, dapat dibandingkan atau konsisten. Yang kesembilan, materiality atau cukup berarti. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dwi Dinda. Kepada Dwi Dinda, silakan membawakan materi selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Yang D, pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, pihak intern. Pihak intern adalah pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan keuangan perusahaan. Adapun pihak intern ini sendiri adalah pemilik dan manajer perusahaan. Informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan perusahaan dan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, pihak ekstern. Pihak ekstern adalah pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, namun tidak secara langsung dalam membuat keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Adapun pihak ekstern meliputi A. Investor, B. Kreditur, C. Pemerintah, D. Karyawan atau sertifikat pekerjaan, E. Pelanggan, F. Masyarakat sekitar. E. Pengalaman. Pengalaman adalah suatu hal yang pernah terjadi dan berlangsung secara terus-menerus. Terdapat hubungan yang erat antara pengalaman dan berpikir. Pengalaman itu sendiri memiliki dua sifat, yaitu aktif dan pasif. Pengalaman yang bersifat aktif berarti berusaha, mencoba, dan mengubah. Sedangkan pengalaman pasif berarti menerima dan mengikuti.
adanya peristiwa yang pernah terjadi terkait dengan usaha yang dimilikinya, maka para pengusaha akan mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk masa depan perusahaan. Pengalaman perusahaan untuk memperoleh banyak pembelajaran tentang informasi apa saja yang dibutuhkan dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengusaha akan membutuhkan informasi yang lebih banyak untuk disiapkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan apabila tidak kompleksitas usaha dan persaingan semakin ketat. F. Tingkat pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan pada pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pada dasarnya, pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran baik itu langsung maupun tidak langsung, di mana memiliki manfaat untuk meningkatkan budi pekerti dan pemikiran serta mampu memberikan kemajuan dalam kehidupan. Adapun kegiatan pendidikan ini bisa berupaya pembelajaran di sekolah ataupun berupa pelatihan-pelatihan keterampilan. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan serta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus 2017 menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik pula penggunaan informasi akuntansi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dwi Din dan Nur Arifah. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sri Miranti. Kepada Sri Miranti, dipersilakan membawakan materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya motivasi. Motivasi merupakan akar kata dari bahasa Latin movi yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak atau yang menggerakkan. Motivasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perilaku manusia. Menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri pribadi seorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Penggunaan informasi akuntansi dalam suatu usaha atau bisnis akan selalu dipengaruhi oleh motivasi pelaku usaha atau bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Witiningtyas tahun 2016 menyatakan bahwa motivasi secara umum timbul ketika perilaku kegiatan mengetahui kebutuhan dan kekurangannya, kemudian mencari cara untuk memuaskan kebutuhan itu. Perilaku tersebut akan diarahkan pada tujuan yang diharapkan, sehingga akan berpengaruh pada kinerjanya. Kemudian pelaku usaha akan menilai kembali kebutuhannya setelah melihat hasil yang diperoleh dari kinerjanya tersebut. Skala usaha. Kemampuan pemilik usaha dalam mengelola usahanya dengan mempertimbangkan seberapa besar harta yang dimiliki, berapa karyawan yang dipekerjakannya, serta pendapatan yang mampu dihasilkan akan mencerminkan skala usaha yang dimilikinya. Skala usaha dapat dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian mengenai seberapa jauh perkembangan sebuah usaha. Jumlah pendapatan atau penjualan yang dihasilkan perusahaan dapat menunjukkan perputaran aset atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga semakin besar pendapatan atau penjualan, maka semakin besar pula tingkat kompleksitas perusahaan dalam menggunakan informasi akuntansi. Umur usaha. Umur usaha berkaitan dengan lamanya suatu usaha setelah berdiri atau beroperasi. Umur usahanya juga mengindikasikan seberapa kuat perusahaan menghadapi persaingan dan bertahan dalam industrinya. Semakin lama perusahaan berdiri, maka suatu usaha akan semakin memiliki kinerja yang unggul ditandai dengan peningkatan aset dan penjualan perusahaan. Holmes dan Nicholas menyatakan bahwa penyediaan informasi akuntansi dipengaruhi oleh usia usaha. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan yang berdiri kurang dari 10 tahun akan lebih banyak menyediakan informasi akuntansi statutory, informasi akuntansi anggaran, dan informasi tambahan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semakin muda usia perusahaan terdapat kecenderungan untuk menyatakan informasi akuntansi yang ekstensif untuk tujuan membuat keputusan dibandingkan perusahaan yang lebih tua usianya.
Hasil penelitian Nirwana tahun 2019, Susilowati tahun 2017, dan Budiman tahun 2015 menyatakan bahwa umur usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sri Miranti karena telah membawakan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rodatul Jana. Kepada Rodatul Jana dipersilakan membawakan materi selanjutnya. J. Usaha mikro atau UMK. Satu, pengertian usaha mikro kecil. Jadi secara umum pengertian UMK adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMK merupakan upaya pengembangan usaha tertentu untuk mempercepat pemulihan ekonomi perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sebagai sektor dan potensi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan sebagai berikut. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur dalam undang-undang ini. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. SAK EMKM adalah standar akuntansi yang telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia demi terpenuhi kebutuhan akan pelaporan keuangan bagi usaha dalam kategori mikro, kecil, dan menengah. Adapun definisi secara kualitatif mengenai EMKM, para pelaku usaha dapat mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. SAK ini dirancang untuk digunakan oleh usaha yang tidak atau dapat dikatakan belum mampu untuk melakukan pemenuhan syarat akuntansi berdasarkan SAK etap L. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi 1. Motivasi. Motivasi ialah berhubungan dengan sikap dan perilaku dalam aktivitas dan pekerjaannya. 2. Persepsi, urgensi keberadaan informasi akuntansi. Persepsi atau perception dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yaitu persepsi dari perspektif yang artinya menerima atau mengambil. Niti Susastro menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya situasi di mana sensasi adalah aktivitas merasakan atau menyebabkan emosi menggembirakan. Sedangkan menurut Parek, persepsi merupakan sebagai proses penerimaan, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi pada rangsangan panca indera atau data. 3. Pelatihan akuntansi. Pelatihan akuntansi adalah proses pembelajaran yang dilakukan yang lebih menekankan praktek daripada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pendekatan berbagai pembelajaran dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Yang keempat, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan
ialah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Yang kelima, skala usaha. Skala usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usaha dengan melihat berapa jauh karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Yang keenam, umur perusahaan. Umur menentukan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Selain itu, umur mengakibatkan perubahan pola pikir dan tingkat kedewasaan perusahaan tersebut dalam mengambil sikap atas setiap tindakan-tindakannya. Yang ketujuh, pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah seluruh kegiatan dan aktivitas seseorang yang diperoleh melalui pendidikan, pekerjaan, atau tugas dalam kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, pengetahuan akuntansi. Menurut Prakoso, pengetahuan akuntansi merupakan pengetahuan tentang ilmu akuntansi yang dimiliki oleh pelaku bisnis guna mengelola usahanya dan supaya dapat melakukan pembukuan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku dari usaha yang dijalankan. Rendahnya pengetahuan akuntansi pemilik menyebabkan banyak perusahaan kecil yang mengalami kegagalan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raudatul Jannah. Sekian hasil dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.